Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Tuhannya alam jagat semesta sedalam susunan kepengurusannya. Terkait judul di part pertama beliau pekan kemarin dibukakan oleh beliau dengan judul Maha Satrio Piningit hadir Katulan 2024. Hono apa toh dunia ini? Ada apakah dengan dunia ini? Itulah pertanyaan yang sesungguhnya kita tidaklah bingung, tapi melainkan itu adalah sindiran terhadap kalian semua bangsa Indonesia, bahkan dunia. Kalian yang gelap, yang dalam kegelapan, bahkan dunia. Perkenalkan kami, beliau Mas Suryo Bayu Haji dan saya Raden Mas Bagus Seta Satya Kesena adalah pembawa channel Satya Kesena Panglima Ratu Piningit, sambungannya part pertama pekan kemarin. Mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap seluruh makhluk, dan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap sesama manusia Indonesia, bahkan bumi. Perkenalkan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pembawa channelnya beliau. Kami adalah para pengawal Maharatu. Ana apa toh ning dunia iki? Ada apakah kehidupan dunia sekarang? Dalam perspektif alam kebetulan, kehidupan dunia sekarang adalah puncaknya dalam kegelapan. Terlebih Arab dalam kegelapan ujian, terlebih Indonesia, bahkan dunia, panggiringan neraka. Demikianlah akan sebenarnya channel ini adalah miliknya Maharatu Sastra Bumi. Kami hanyalah pengawal yang mengawal panjenengan semua bangsa Indonesia untuk mengetahui keadaan kalian, kegelapan kalian dalam bernegara, beragama, untuk mengetahui budi, bahkan dunia. Kami adalah pengawal beliau untuk mengawal, mendampingi kalian semua bangsa Indonesia yang tertegur kitab panguripan, tertegur bumi. Beliau ini Mas Bayu sangat luar biasa bijaksana dan gak akan habis kalau dibahas. Sebelum ia memunculkan diri, terlebih dahulu ia memberi ilmu pengetahuan. Ia mengutus kita, para pengawalnya, untuk memberi pencerahannya, menertibkan pemikiran-pemikiran liar tentang dirinya, dan memberi ilmu pengetahuan terhadap seluruh masyarakat umat bangsanya. Waktu saya tanya beliau, Mas Bayu, ketika beliaunya Maharatu Sastra Bumi Suryo Panjikarso, ketika saya bertemu beliau, saya bertanya, Mas, kenapa jenengan kok enggak langsung memunculkan diri? Kemudian beliau menjawab dengan
tegas. Pertanyaan saya waktu itu, dengan tegas dan jelas dia mengatakan, tidak Mas, kalau saya langsung memunculkan diri, itu bukan langkah saya. Langkah awal yang saya lakukan adalah menghindarkan dan menyelamatkan umat Rasulku Muhammad dari pemberhalaan manusia, kemusyrikan dan syirik. Bayangkan kalau aku langsung muncul. Apa yang mereka lakukan umatnya Nabi kita yang di Indonesia ini. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya dengan saya merasakan dengan marah, agak geram dan tegas berkata, lihatlah para habib-habib itu yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dan juga belum tentu benar. Sungguh jahiliyah sekali mereka dalam berilmu. Diciumi bekas-bekasnya, lalai, keangkuhan, bangga, senang terjerumus mabuk kehormatan. Sungguh jahiliyah sekali mereka dalam berilmu. Diciumi bekas-bekasnya, lalai, keangkuhan, bangga, senang terjerumus mabuk kehormatan duniawi, memunduk-nunduk, diagung-agungkan, dan itu adalah wujud syirik dan musyrik, wujud pemberhalaan manusia. Dan lihatlah para ustadz kiainya membiarkan saja, dan terjadi cemooh, saling tegur dan fitnah. Terjadi kesombongan di mana-mana di antara pemimpin-pemimpin muslim. Meskipun mereka ustadz kiai itu sebagian akhirnya merasakan keresahan dan menyadarinya. Dan maka mereka semua adalah tetap dalam belenggu dosa. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya dan dengan tegas, jika aku langsung memunculkan diri, aku akan diagung-agungkan, disembah-sembah, pemberhalaan manusia. Bekas-bekasku akan diciumi, dan itu adalah tidak aku perbolehkan. Semuanya hanyalah kepada Allah. Demikian yang beliau sampaikan kepada saya. Kemudian beliau menunjuk ke saya. Beliau mengatakan kepada saya, kamu dalam rohmu pula adalah Satya Kisena yang mengetahui kemuliaan. Sesungguhnya saya sangat terenyuh, bergetar hati saya melihat, menyaksikan kebijaksanaan beliau. Dan saya sangat terima kasih. Maaf, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, Mas. Waktu itu sangat luar biasa. Dan saya kalau menceritakan pun sama, menangis meneteskan air mata. Demikian pertemuan saya dengan beliau atas permintaan beliau. Waktu itu saya pamitkan jenengan yang pergi 3 hari. Selama 3 hari itu bikin pertemuan saya. Saya mohon izin untuk Mas Bayu. Saya mau bicara kepada bangsa kita. Kenapakah Satriuddin ini tidak memunculkan diri? Itu adalah untuk menyelamatkan kalian semua dari syirik,
dan musyrik dan pemberhalaan manusia. Dan coba bayangkan dan bayangi dia Zadruddin ini, Ratu Adil itu yang ditunggu-tunggu banyak sebagian orang. Kalau semisal Beliau langsung memunculkan dirinya, coba bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan. Pastinya beliau akan dieluk-elukan. Mungkin ada yang menangis, mungkin akan dia melakukan. Maka dia tidak melakukan itu. Sesungguhnya kenapa kami dihadirkan, kami diutus oleh beliau. Tidak ada lain, tidak bukan, sesungguhnya adalah atas kecintaannya beliau terhadap panjenengan semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, yaitu untuk menyelamatkan jenengan semua dari pemberhalaan manusia. Tentunya segala sesuatunya akan disampaikan melalui kita, melalui pengarangnya beliau. Demikianlah beliau mengutus kami untuk mendampingi, untuk mendampingi kalian. Itu adalah kebijaksanaan beliau dan menunjukkan kualitas beliau. Demikianlah rakyat Indonesia percakapan saya dengan beliau sebelum kemudian membangun channelnya beliau ini. Dan channel ini adalah sebagai busur panguripan jiwa untuk menyelamatkan jiwa kalian dengan para ilmu pengetahuan dan etika. Demikianlah beliau tidak langsung memunculkan diri, tapi mengutus kami dahulu adalah untuk menyelamatkan dan menghindarkan kalian semua umat muslim Indonesia Nusantara dari pemberhalaan manusia. Mohon maaf Ji, beliau Ratu Pinit ini sangat luar biasa bijaksana, mencintai panjenengan semua, seluruh rakyat Indonesia. Beliau Mas Satyaki adalah orang yang sangat dekat dengan beliau dan sangat mampu di pundaknya untuk menjadi pijakan tumpuan busur panguripan gandiwanya beliau Suryo Panji Karso untuk penyelamatan memanah panjenengan semua dengan ilmu pengetahuan. Ya, demikian kami para punggawanya, kami ditugaskan, kami mendampingi kalian dalam bernegara yang bertegur kita panguripan. Kenapakah beliau Ratu Pinit ini tak langsung muncul saat ini? Adalah untuk menghindarkan kalian dari pemberhalaan manusia. Itu adalah dosa yang besar. Beliau mendidikmu dari jauh lewat media kami, hingga saatnya nanti kalian semua bangsa Indonesia siap dan matang dalam bertata leluhur, bertata menyadari agama Rasul, dan bertata negara, hingga kalian semua dinilai siap, matang, dan pantas di saat menerima beliau saat tiba memunculkan diri. Ya, demikianlah tugas kami. Ya pula mendampingi kalian para agama pendatang yang tertegur kitab panguripan agar eleh lurus kembali terhadap yang awal, terhadap kalian beragama yang pecah belah,
agar mengetahui yang Maha Islam. Pula kalian bangsa Indonesia Nusantara agar tidak hina dina dan kembali ke pangkuannya, mengetahui asli tugasnya atas kalian tahu dan mengerti jati diri kalian. Ya, patut kita syukuri kehadirannya beliau. Dan memang banyak dari dulu yang menantikan kehadirannya beliau dari kalangan orang-orang sepuh maupun adik sepuh, pula orang-orang biasa yang menantikan mendapatkan pesan dari bapak-bapaknya dahulu. Perlu kami jelaskan juga pada generasi milenial, Gen Z, orang sepuh itu orang tua yang memiliki ilmu batin, dan adik sepuh itu kalangan muda di antara kalian yang memiliki ilmu batin. Hal ini sudah biasa anak-anakku generasi muda, milenial, pula generasi Z, semenjak zaman dahulu kala dalam peperadaban, tak kalah zaman dahulu ke depan ada kegelapan dan dinubuatkan adanya penolong. Seperti yang terjadi sebelum lahir Rasul kita Muhammad, dinubuatkan. Sebelum lahirnya Rasul kita Muhammad juga dinubuatkan. Begitu pun Sang Isa alaihissalam, Nabi Musa pun juga demikian. Sebelum kelahirannya pun dinubuatkan pada raja yang zalim. Pula juga peradaban sebelumnya yang lebih tua sebelum peradabannya dari para nabi-nabi. Peradaban yang lebih tua dari nabi-nabi seperti sebelum kelahirannya Sang Krishna pun dinubuatkan. Pula juga sebelum kelahirannya Satrio Piningit ini juga dinubuatkan. Bahkan Rasul Muhammad pun menubuatkan kehadirannya beliau dalam bahasa yang berbeda. Pula leluhur kita juga menubuatkan bahkan dunia. Belajarlah kehidupan ya anak. Pula anak-anakku yang masih muda, pula anak-anakku yang masih belia, sambil bermain, belajar, mengetahui. Agar kelak nanti kalian menjadi generasi peradaban, menjadi generasi peradaban yang lengkap sejarah dan mengetahui leluhur jati diri kalian. Dan menjadi manusia yang terang, kuat, dan beriman, berilmu hakikat, barokah, patut sedalam budi, dan dirahmati Tuhan sedalam budi dalam mengisi peradaban. Oke, sekiranya cukup pengenalan kami dan pemberitahuan kami siapa kami dan tugas kami. Karena apa? Sangat penting sekali kalian untuk didampingi dan diberi pengetahuan. Karena sangat kasihan sekali tertegur sangat besar. Dan ini adalah kebijakan beliau Maharaja Sastrabumi yang memerintahkan kami untuk mendampingi kalian bangsa Indonesia. Tertegur banyak sekali loh ini Mas Bayu. Saudara-saudara kita tertegur dalam beragama, tertegur dalam bernegara, tertegur dalam berkebijakan, tertegur dalam jati diri, tertegur dalam keilmuan, padahal di dalamnya banyak para ahli. Tertegur dalam berakhlak yang tidak mengetahui ukiran takdir dan takdir.
Oke, seluruh saudaraku bangsa Indonesia, cukup di sini pengenalan kami dan tugas kami. Nanti dalam pertanyaan yang belum terang, tulis dan tanyakan dalam kolom komentar. Dan dalam part berikutnya akan kami berikan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai dampingan atas kuasanya Allah, agar jiwa kalian nanti termasuk dalam jiwa yang selamat. Dan hingga nanti jumlah subscribe panjenengan sebagai barometer untuk menjadi jumlah penyebaran luas, dan hingga suatu saat nanti tiba pada tempatnya akan kami jelaskan dari keturunan siapakah Satria Bingit itu di bumi Nusantara Dwi Palangan, dan dari mana asalnya, dari keturunan siapa, agar kalian bahagia. Pula seperti apa nanti ketika dia hadir, wujud milik siapa, dan bagaimana dia dalam bertindak dan bertugas, agar kalian seluruh lapisan masyarakat Indonesia lurus bertindak pula ke pemerintahan tenang dalam menghadapinya, dan selamat dari fitnah, dugaan-dugaan dari pemikiran-pemikiran sebelum kehadirannya. Dan pasca kepemerintahan yang baru ini, janganlah takut, tetap lakukan hal yang biasa dan tetap pertebal imanmu, karena telah banyak anak buah Dajjal bersembunyi dalam hati dan rah jiwamu dalam segala elemen masyarakat. Dan bagimu seluruh elemen angkatan bersenjata Republik Indonesia, tenangkan hatimu. Gerakan ini adalah leluhur budimu telah tiba. Gerakan ini adalah leluhur budimu telah tiba dan menunggumu sejak lama. Gerakan ini adalah tidak makar, tidak, melainkan menolongmu atas kemarahan bumi dan langit yang meminjamimu dalam berkehidupan. Gerakan ini adalah perang gaib penyadaran sebagai umat manusia akan banyaknya nafsu yang merajalela. Dan gerakan ini adalah untuk menolong seluruh bangsa Indonesia dan memangkumu dalam kehidupan bernegara yang madani, dunia akhirat diridhoi Allah kelibatan ribuan tahun. Saya ulangi lagi, dalam gerakan ini adalah untuk menolong seluruh bangsa Indonesia dan memangkumu dalam berkehidupan yang madani, dunia dan akhirat diridhoi Allah kelibatan ribuan tahun dalam penjagaannya. Demikian saya Raden Misbahusita Satyaki Sena mengucapkan selamat pada Presiden terpilih dan seluruh elemen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas leluhur bundimu Nusantara Dwi Palangan telah tiba dan mengawasimu dari jarak jauh. Demikian seluruh rakyat Indonesia. Salam Rahayu Rahayu.
dalam Panji Tri Ponco Tunggal atas agamanya Nabi Muhammad yang terakhir. Salam kami, para pengawal Maharatu, hadir lebih dahulu sebelum beliau, agar kalian terhindar dari pemberhalaan manusia dalam masa resesi kehidupan saat ini, yang akan mengawal kalian bangsa Indonesia dalam beragama dan bernegara yang tertegur bumi. Dan kami tambahkan catatan kami tambahkan, sebenarnya Maharatu kalian sudah ada sejak kelahirannya dan berangsur memahaminya. Dan pada tahun 2009 kami sudah memulai menata menyusun wahyu tertulisnya. Dan keputusan kami dan beliau, kenapakah pada tahun 2024 ini kami muncul dan tidak pada tahun 2009, adalah untuk mengurangi resiko chaos yang 1000% kemungkinannya saat itu. Dan itu adalah wujud kasih sayang. Saya ulangi lagi, dan itu adalah wujud kasih sayang Maharatu Sastabumi terhadap kalian bangsa Nusantara yang sangat kalian melampaui batas seperti itu. Meskipun dalam posisi bersalah sekalipun dalam urusan langit. Demikianlah tambahan penjelasan kami untuk menuju channel pada part-part berikutnya. Teguran terhadap kalian bangsa Indonesia yang sesungguhnya adalah bangsa Nusantara daratan besar dahulu kala. Dan saya sambung, saya sebagai orang yang punya otoritas khusus dalam pengembangan channel ini, Mas Bayunggi, nanti dalam channel ini akan saya tambahkan segmen obrolan-obrolan para penggawa sambil kita menunggu dan membawakan panah-panah pengetahuan beliau yang akan ditembakkan. Demikian salam rahayu Basuki dari bumi dan langit, dari Maharatu. Beliau titip salam terhadap semua seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya beliau saya sampaikan kepada panjenengan seluruh bangsa Indonesia. Dan nanti di setiap video-video pada part berikutnya, di kolom komentar akan saya tulis pendapat saya dalam setiap langkah part-part beliau. Sekian kiranya saya akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya. Agar kalian panjenengan semua mendapatkan notifikasi lebih awal ilmu-ilmu jiwa penyelamatan pengetahuan dari beliau Maharatu Sastabumi Suryo Panjikarso, yaitu beliau adalah Satrio Piningit itu sendiri. Saya akhiri, tetap eling dan waspada. Salam kumulon telung perkara. Saya akhiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi